Beberapa waktu lalu orang-orang mulai berpikir, kapan pandemik ini akan berakhir? Supaya kita kembali lagi sekolah, kampus, bekerja, atau beribadah seperti sedia kala sebelum pandemik ini. Pertanyaannya, apa benar kita akan kembali seperti sedia kala? Nah, orang-orang yang sudah mulai bekerja akan segera sadar bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam diri. Dia akan merasa asing lagi di dalam pekerjaan. Mengapa? Karena tubuh kita sebetulnya akan cenderung mempertahankan kebiasaannya. Tubuh punya sistemnya sendiri. Jika selama pandemik ini jam-jam aktivitas kita berubah, atau bahkan jenis aktivitas kita berubah, maka waktu pandemik ini berakhir, kita akan cenderung mempertahankan apa yang selama berbulan-bulan ini sudah jadi kebiasaan. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi natur di dalam tubuh kita secara biologis. Mengapa bisa demikian? Dalam sebuah penelitian terhadap orang-orang yang punya masalah ingatan, masalah memori, dilakukan suatu treatment. Mereka diminta melakukan sesuatu, pada awalnya tentu dituntun ya, melakukan sesuatu. Berulang-ulang. Yang menarik adalah di akhir penelitian ini, orang-orang ini terus mempertahankan akan aktivitas itu. Mereka terus melakukan kebiasaan itu. Meskipun ketika ditanya, apa yang tadi kamu lakukan? Mereka nggak bisa jawab. Tidak ada sesuatu yang mereka bisa ingat di dalam memorinya. Tapi tubuhnya secara otomatis mengingat akan aktivitas itu, kebiasaan itu. Sehingga dia melakukannya berulang-ulang. Nah, ini juga bisa dijelaskan begini. Suatu tindakan kita, suatu perilaku kita, itu tidak otomatis, itu bukan sesuatu yang hanya bersifat fisik. Dalam satu aktivitas atau satu tindakan, ada aspek kognitif di dalamnya, ada pikiran, ada aspek emosi di dalamnya, dan aspek fisik itu sendiri pun ada hal-hal yang lebih kompleks. Misalnya, suatu aktivitas itu bukan hanya tindakan begitu saja. Ada sistem neurotransmitter, senyawa otak yang bekerja di sana. Ada sistem hormon yang bekerja di sana. Jadi misalnya, ketika kita melakukan satu aktivitas, itu ada emosinya, ada aktivitas otak, senyawa kimia otak kita, ada hormonal kita. Nah, ketika itu dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan, maka hal itu menjadi bagian dari natur tubuh kita secara biologis. Contoh sederhana, kalau kita misalnya membiasakan bangun pagi langsung ke kamar mandi, ketika kita pergi ke suatu tempat lain gitu ya, jalan-jalan, kita nggak di rumah lagi nih, tubuh kita tetap ingat. Ketika kita bangun, tubuh kita langsung minta kita ke kamar mandi. Jadi suatu kebiasaan itu bisa menjadi suatu dorongan biologis dalam diri kita yang menuntut untuk dipenuhi. Sama seperti lapar harus makan dan haus harus minum. Kira-kira seperti ini. Nah, melihat akan kekuatan kebiasaan ini, kita perlu waspada. Aktivitas sehari-hari kita sebetulnya lebih cenderung untuk melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Sehingga kadang-kadang kita mendapati diri kita seperti ini. Kita tahu akan satu konsep kebenaran, tapi kita tetap melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita, sehingga nggak sinkron. Gitu. Contoh, kita tahu kita harus percaya pada Tuhan, tidak perlu cemas gitu. Tapi kalau tubuh kita sudah terbiasa untuk cemas terhadap sesuatu yang asing, maka otomatis kita akan cemas. Mau kita katakan firman Tuhan bilang janganlah engkau cemas. Tapi tubuh kita sudah otomatis. Karena itu kita perlu waspada. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa hiduplah di dalam roh.
Mengapa Paulus berkata demikian? Karena memang kita ini punya kecenderungan untuk selalu hidup di dalam daging yang kita hidupi sebelum kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Maksudnya apa? Kebiasaan-kebiasaan hidup manusia lama kita itu secara otomatis terus-menerus menuntut untuk dilakukan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita mulai belajar firman gitu ya, kadang-kadang nggak sinkron apa yang kita tahu dengan apa yang kita alami. Karena itu tanpa sadar ya tubuh kita hanya mengulang-ulang kebiasaan itu. Jadi apa sih maksudnya hidup di dalam roh? Nah, hidup di dalam roh itu juga bukan berarti bahwa kita hanya hidup dalam aktivitas-aktivitas rohani, spiritual, atau supranatural gitu ya, hal-hal yang bersifat uh, dunia spirit gitu. Misalnya doa, baca firman, beribadah, meditasi, bukan. Hiduplah di dalam roh. Artinya bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita mulai mengkaitkan antara kebenaran, menjadikan kebenaran itu menjadi bagian dari tubuh darah daging kita ini. Jadi sekarang kita mulai membangun gitu ya. Sekarang kita mulai membangun hidup kita, kebiasaan kita itu berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup di dalam roh. Apa hubungannya dengan pandemik ini? Nah, kita perlu waspada. Masa-masa pandemik ini, masa-masa kita di rumah, kita mungkin jenuh, kita mungkin mulai merasa tertekan dengan keadaan ini, sehingga kadangkala respon kita pun uncontrolled, tidak terkontrol oleh diri kita. Kita bisa marah, kita bisa meledak gitu ya. Nah, kita perlu waspada. Justru sebetulnya pandemik ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mulai menjadikan kebenaran itu menjadi sesuatu kebiasaan, supaya pada akhirnya menjadi bagian dari tubuh darah daging kita. Dan akhirnya kita akan hidup di dalam roh, bukan sekedar mengulang kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah menjadi natur kedagingan kita. Hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan baru berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.